Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi salawatu wassalam alaihi fi kullil hal wa fi kulli waqtin wa saatin wa daqiqah wa naqulu fiha bissalati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, alhamdulillah kita tadi sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik salawat yang meminta kepada Allah maupun salawat yang bersifat langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita melanjutkan bacaan kita minggu kemarin tentang watanul asli atau negeri asal, yang pada malam ini bahasannya bagian dari pembagian-bagian yang masuk dalam kategori atau topik yang negeri asal itu. Bagian malam ini adalah insya Allah tentang sebab-sebab jalan proses terhadapnya. Mungkin saya mengulangi sedikit. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim disebutkan, pertama adalah al-awalu ma khalaqallah ruhi min ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal penciptaan itu adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut juga wa awwalu ma khalaqallahul qalam. Allah mengawali juga penciptaan itu adalah qalam. Kemarin sudah ada dalam hadis juga. Kemudian akal yang disebut kemarin. Lalu pertanyaannya adalah secara keseluruhan fal muradu minha syai'un, pada yang dikehendaki semua itu adalah satu saja, wahid saja. Apa itu? Huwal hakikatul Muhammadiyah. Itulah hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu nanti disebut orang dengan Nur Muhammad. Nah, bedanya nanti orang memaham tentang hadis ini, ada yang mengatakan Nur Muhammad itu zat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan adalah zat Allah Subhanahu wa taala, karena di sini adalah khalaqa. Khalaqa itu berarti penciptaan. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad. Yang kedua, dari penciptaan itu, dari penciptaan sini menurut musannif Syekh Abdul Qadir Jailani, sumya nuran likaunihi sofian anizulumatil jalaliyah. Itu ditujukan sebagai penciptaan sofian yang sifatnya suci, anizulumati dari kegelapan jalaliyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kemarin, ketika Allah menciptakan kun, kemudian fayakun, maka jadilah. Kun itu artinya jadi. Bahkan sebelum dari ucapan kun itu pun dapat bagi Allah, jais bagi Allah untuk menciptakan. Satu, Saudara. Yang kedua, Allah menciptakan hanya satu saja, tidak perlu banyak macam-macam kuliah. Dari yang satu terciptalah kuliah. Kuliah itu artinya umum, macam-macam variasi-variasi. Segala tercipta juz'iyah bermacam ragam. Sambil berokok ada apa-apa lah, pengajian apa-apa semua. Kada berdosa juga berokok lah. Berokok silakan. Aku hambar aja anak kayak juga berokok. Cuma aku berokok sambil pengajian karena ikam asik melihat rokoknya aja. Ada mendengarkan lagi kisahnya. Kalau bapak mau ikam berokok ada bapak. Kalau mau dengan berokok itu lalu paham, ya lah, berpikir, berenung. Nya kadang mau nang mengajar, guru mengajar itu kadang mau bujur terus, bisa aja ada salah. Kenapa? Itu buktinya manusia. Nang bujur terus itu Nabi besar Muhammad sallallahu
alaihissalam, karena beliau adalah maksum. Waqala, nah tadi itu Nur Muhammad itu adalah Sofyan. Kenapa jadi Nur Muhammad itu Sofyan atau suci? Begini, kalau Allah langsung menciptakan kuliah, lalu nanti ada orang diantaranya manusia, lalu manusia berbuat salah, siapa yang disalahkan oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan? Kayak kalau manusia nih, coba ikam menyuruh anak ikam langsung, anu nakai ikam nakai membuat ini nakai nukarakan lombok abah, tukarakan anak lombok. Maksud nak kuitan nih, lombok itu gasan makan tuh biasanya sambal kala, ini langsung tukarakannya lombok berbiji bujur. Kenapa? Nah, kenapa lombok berbiji nak kurang lombok sambal? Maksud abah nang gasan, abah nih gasan makan tahu aja nih kuitan nih latan makan yang dicari abah nih biasanya lombok nang sambal. Cuma karena salah kata tuh padakan lombok, si anak ini kadang melihat lagi abahnya latan makan yang ditukarakannya lombok bujuran lombok perawit. Wah iya aja abahnya kepada senai. Lalu abahnya kenapa ikan tukarakan lombok perawit? Ujaran abah, ujaran anak pulang pian coba madahkan ulun nukar lombok. Yalah. Nah, supaya dengan demikian yang kita lihat bukan pada Allahnya, tapi kita lihat dulu sesuatu yang lain. Yalah. Nah, karena itu dia Sofyan minaz zulumati. Dia suci dari segala kegelapan. Karena disinilah nanti timbulnya yang disebut dengan pelimpahan adanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia nantinya. Kama qala Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Nah, ini dalilnya firman Allah. Karena itu Allah berfirman, telah diciptakan bagi kalian itu, telah didatangkan kepada kalian itu qad ja'akum minallah, dari Allah itu nurun wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Jadi ada nur yang didatangkan Tuhan tuh kepada manusia, dan ada kitabun mubin. Nurun itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi nanti Nur Muhammad. Wa aqlan. Nah, pengertian akal dalam hadis yang pertama tadi. Likaunihi mudrikan lil kulliyati. Pengertian Allah menciptakan akal, Allah menciptakan kolam, Allah menciptakan akal, ya Pak. Itu kesan apa gerang? Akal itu jemusannya mudrikan lil kulliyati. Akal, karena akal itulah nanti digunakan oleh manusia untuk menembus segala macam ilmu. Dimana ilmu itu, sumber ilmu itu gerang? Di akal. Coba cabut akal manusia tuh. Adalah lagi ilmu. Ada lagi buktinya adalah ilmu binatang, ada pang teknologi kangguru. Teknologi kangguru, kanggurunya kamu lah ada sekalinya orang mencontoh kangurunya kan ada ilmu. Kangguru itu insting aja, warik insting aja, jualnya makan buah-buahan. Ya lah, mun kita manusia banyak bagusnya makan buah-buahan, cuma warik makan buah-buahan. Ada orang muanya berjerawatan. Jadi datang udah tuan guru, ya tuan guru kan mendak ampe nak lu nak ampe guru nah jerawat muha aja tuan guru makan buah-buahan banyak makannya harus buah-buahan terus ampe jerawatnya kayak ampe jerawatnya sudah jalan mencari bini dapat jodoh akhirnya sekali dapat jodoh lawan bininya nang ada nih lawas berjerawatan pulang muhanya keingatan waktu bahari nih makan buah-buahan banyak nih minta tukarakan jalan bini terus apa nih buah-buahan nih kadang mau jual rupanya jerawatnya hilang mau hilang lagi tapi mau hilang ada tetap aja bina berjerawat kenapa gerang bini jadi nukar buah-buahan iya supaya menghilangkan jerawat dari bang banyak pulang mah ketukulan jerawat nah dulu aku minum apa nih banyak makan buah-buahan hilang jerawat jujur ya anunya anu bang aja jarak kenapa warik tuh pang tiap hari aja makan buah-buahan jar ada baikan muanya tetap aja berbulu-bulu muanya jar nang bini cocok juga nang tapi harus makin sedih nang laki waduh aja nang laki mengistilahkan lawan warik aku kesian nang laki lah nah nang bini jangan nang itu ya pada jangan kasar untung lawan suami
Nah, artinya akal itu untuk mencapai sesuatu. Wa qalaman bang, kalam itu catatan. Likaunihi sababan linaqlil ilmi. Dia adalah ajar saya Abdul Qadir sebagai sebab bagi bukti-bukti ilmu. Yang lah ilmu itu menjadi berbukti dia setelah dicatat. Nah, karena kita catat ilmu ini kita catat. Akhirnya dari catatan-catatan dikumpulkan orang, jadilah sistem ilmu. Gitu Pak. Sistem pengetahuan, jadilah ilmu itu berkembang terus. Maka Allah pun ciptakan kolam ketika itu. Jadi Allah ciptakan Nur Muhammad, di bawah Nur Muhammad ada kolam, dari Nur Muhammad ini timbullah kolam, dari Nur Muhammad ini timbullah tadi itu akal. Sudah? Sebagai sebab daripada ilmu, kama annal ilmu, sebagai annal ilma, karena itu ilmu itu juga sesungguhnya sababun lahu fi alimil huruf, adalah pengetahuan alamul huruf, fi alamil huruf, yakni pada alam huruf. Alam huruf itu ada juga. Coba bayangkan, enggak ada huruf kayak apa kita nih? Apa kabar, Din? Kayak apa, Din? Oh, Din enggak ada huruf, ngalih lah. Makanya ada istilah orang buta huruf dia. Sakit banget hati di sama orang buta huruf tuh. Buta huruf dia. Oh, buta huruf, apa maksud buta huruf? Ada lagi buta warna, jangan ngalih. Yang memahami kita tuh. Nah, karena mungkin kita kada berada di sana lah. Maka ujar Sidin, perruh Muhammadiyah, adapun yang disebut dengan Ruh Muhammad atau Nur Muhammad itu khulasatun, ringkasan, inti al-akwani, dari seluruh kuliat, dari seluruh alam semesta. Nah, semesta raya ini adalah unsurnya adalah dari itu. Awalul kainati wa asluha, dan asal daripada kainat-kainat itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah dan orang mukmin daripada diriku. Maksudnya wa khalaqal arwah kulluha minhu, maksudnya Allah menciptakan arwah-arwah itu semuanya daripada Nur Muhammad juga, fi alamil lahut, tapi itu di alam lahut namanya. Karena dijelaskanlah, jangan kayak apa tuh jar, bingung. Karena dijelaskan ringkasannya kayak apa, kita ringkas pulang. Bi ahsani taqwimil hakiki, itulah penciptaan yang terbaik dari kesempurnaan hakiki, yaitu padanya sebagai hukum daripada ilmu atau yang disebut dengan negeri asal. Jadi negeri asal manusia, alam semesta ini, kolam, apalagi itu akal, tubuh manusia maupun ruh manusia, asalnya adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ruhun Muhammad, ruhul Muhammadiyah. Istilah ruhul Muhammad itu. Ruh Muhammad itu apa artinya? Atau Nur Muhammad itu artinya nur, cahaya. Muhammad itu artinya terpuji, cahaya yang terpuji. Jadi Allah itu menciptakan, asal pertama kali penciptaan, sebelum penciptaan alam semesta ini, menciptakan cahaya yang terpuji. Nah, jadi Allah itu menciptakan yang terpuji, kada ada celahnya. Makanya itu sofian minaz zulumati, suci bersih dari segala kegelapan. Lalu kenapa jadi nanti ada baik dan buruk, salah dan tidak? Itu karena ada syariat. Iyalah, ya Pak. Bak kami di tengah orang banyak, sebelum ada peraturan-peraturan, kada boleh dilarang bak kami kencing sembarangan. Ya kalau ada kala dilarang sebelum kencing. Boleh lah bak kami di muka tengah orang umum banyak, boleh kada? Boleh, karena kada ada larangan. Begitu ada larangan, tidak boleh jar kencing di pinggir rumah ini jar misalnya, ya lah bawa kencing orang apa? Kami taruh rumah orang, lewat itu kaminya bawa kencing rumah orang nih. Akhirnya ditulis oleh orang rumah, dilarang kencing di sini aja. Boleh lah lagi kencing di situ, kada boleh lagi. Begitulah nanti kencing itu boleh jadi mana-mana, tapi begitu ada syariat, boleh lah lagi kencing, kada boleh lagi. Pada dasarnya bak kami itu suci, ya kalah. Bak kami itu suci kada? Bagus. Bak kami itu bagus kada? Bagus. Bak antut pang bagus kada kah? Bagus. Nah,
karena itu ilmu kedokteran itu seringkali bertentangan dengan peraturan pemerintah, peraturan termasuk peraturan agama. Iyalah, jar dokter bakantut baik, jangan mah jangan diamalkan, itu bakantut di kamu, dipupuh orang manarai, di muka orang kantut orang tua lewat terus misi anunya tangannya tunduk, tapi bakantut tuh jalan tinjak orang, ya lah, kenapa Pak Samin? Berarti ilmu kesehatan itu bertentangan kan lawan ilmu agama. Pada saat seperti itu bertentangan dia, ya lah. Lalu nang kayak apa memaduakan dua hal itu nantinya? Nah, dengan adanya aturan syariat. Sampai mana tadi? Nah, diringkas saja pun nggak Pak? Nang supaya nyaman.